Ketika bapak ibu mengatakan Allahu Akbar, yang mana orangnya? As-sailah. Yang mana wujud dirinya? Ini yang mau kita sampaikan, supaya nanti bapak ibu sholatnya tidak menghayal, sholatnya itu tidak melamun-lamun, sholatnya itu tidak berimajinasi. Sebab apa? Apa yang bapak ibu imajinasikan itu bukan aku, kata Allah. Apa yang bapak ibu pikirkan tentang Allah itu bukan aku. Apa yang kita khayal-khayalkan itu bukan aku. Inilah. Makanya Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini, Allah yang kita ingat itu betul-betul Allah yang wujud nyata, terang dan jelas. Bukan Allah yang gaib. Kalau dikatakan gaib, yang gaib itu bapak ibu, ya, yang batin itu diri bapak ibu. Allah itu tidak gaib lagi. Allah itu tidak batin lagi. Allah itu benar-benar wujud nyata dan terang sejelas-jelasnya. Apa kata Rasulullah? Bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu melihat matahari di siang hari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah sebenarnya kita mengenal, melihat dan menyaksikan Allah itu amatlah nyata, terang dan jelas. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang mampu menutupi kewujudan dan kezahiran diri Allah itu. Kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin antara dirimu dengan Allah itu ada batas, ada dinding pemisah, padahal Allah itu lebih nyata pada segala yang ada ini. Kalaulah alam ini nyata, diri bapak ibu nyata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan nyatanya diri kita ini. Apa maksudnya? Kalaulah mata zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Saya ulangi pelan-pelan. Kalaulah mata zahir ini bisa atau mampu memandang segala yang zahir, segala yang nyata, segala yang wujud, Allah itu lebih nyata lagi, lebih wujud lagi, lebih zahir lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Pandang Allahnya apa yang dilihat mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang itu suami, istri, anak, cucu, menantu, sahabat, teman, guru dan ustadz, dinding, tembok dan tiang. Itu pandangan yang buta. Apa yang dikatakan pandangan yang buta menurut Nabi? Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan nyata pada sesuatu itu, maka itulah pandangan yang buta itu, pandangan yang batil yang tidak memberikan faedah dan hikmah bagi dirinya. Kalaulah pandangannya tidak bernilai ibadah, tidak memberikan hikmah dan faedah, itulah pandangan yang berdosa itu. Pandangan yang berdosa adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah pada segala yang nyata, padahal Allah itu amat sangat nyata yang sebenar-benarnya. Makanya setiap hari mustinya, setiap saat mustinya, setiap detik mustinya kita mampu memandang Allah supaya pandangan kita bernilai ibadah. Tapi kalau kita tidak mampu dan tidak bisa memandang Allahnya pada segala sesuatu, pada anak, suami dan istri, pandangan kita berdosa sudah.
tidak mampu memandang Allah pada diri, maka selama hidup kita itu yang dikatakan wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada, itulah yang dosa, itu yang dikatakan najis batin. Najis batin itu Bapak Ibu tidak bisa dibersihkan dengan air sumur kita. Najis batin itu tak pernah bisa dibersihkan dengan air keran kita yang ada di masjid, di musola, di rumah, di mana saja. Walaupun kita bersihkan diri kita ini dengan 7 lautan dan 7 samudra, maka 7 lautan dan 7 samudra tidak pernah membersihkan najis batin yang menempel dan melengket dia pada diri kita ini. Cara membersihkan najis batin itu, apa kata Allah? Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fattaba alaikum. Bunuh dirimu. Bunuh dirimu kata Allah. Zalikum khairul lakum, dan itulah yang lebih baik bagi dirimu di sisi aku, dan itulah bentuk tobat yang diterima. Kalau Allah suruh kita bunuh diri kita, apa maksudnya bunuh diri Bapak Ibu? Diri yang mana yang mesti dibunuh? Apakah diri yang jasmani ini yang dibunuh? Kalau diri jasmani ini yang dibunuh, ingat-ingatlah udah tuh. Ingat-ingat abang awak. Ya, baka pedong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yatim, jadi piatu anak nanti tuh. Tapi yang dibunuh itu kata Allah, bunuhlah keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Bahasa orang sekarang, ego. Kenapa manusia tak mau membunuh egonya? Sebab kalau dibunuh egonya, dia takut tidak punya diri lagi. Ego tuh yang mesti dibunuh, aden-aden, aku-aku, ambo-ambo, denai-denai. Yang ngaku-ngaku tuh, itu yang mesti dibunuh. Yang merasa wujud, yang merasa melihat, yang merasa mendengar, yang merasa berkata, yang merasa mengetahui, yang merasa berkuasa, berkehendak dan hidup, itu yang dibunuh di dalam hidup ini. Bunuhlah diri itu sebelum datangnya ajal. Bunuhlah diri itu sebelum datangnya Israel. Bunuhlah diri itu sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Ini yang dikatakan Nabi. Mutu anfusakum qabla antamutu. Bunuhlah dirimu, matikan dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya sebelum ajal datang, sebelum Israel tiba, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Jadi orang yang mau membunuh dirinya, keakuan dirinya, maka dialah yang lepas daripada najis batin itu. Kalau tidak, solat pun kita, maka solatnya kita itu Allahu a'lam bisawab, tidak akan diterima Tuhan itu. Kenapa? Diri kita dalam keadaan najis. Najis besar Bapak Ibu, junub tuh dah. Kita kalau junub solat kita Bapak Ibu sebelum mandi besar, sah dah solat kita tuh? Enggak. Sekarang kita tidak junub zahir, tapi kita berada dalam keadaan junub batin. Junub batin itu disebabkan karena kita tidak mengenal Allah. Itu yang dikatakan dosa, yang disebut syirik. Jadi syirik itu Bapak Ibu bukan hanya meminta sesuatu selain Allah. Syirik itu bukan hanya memohon dan minta pertolongan selain Allah. Akan tetapi syirik itu ketika masih ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah letaknya syirik itu. Kalau masih ada diri yang lain selain diri Allah, itu syirik itu. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan bahwa diri kita ini yang wujud, diri kita ini yang melihat, diri kita yang mendengar, diri kita ini hidup, ketika itu sudah terjadi namanya syirik. Allah wujud, kita bersifat wujud juga. Padahal wujudnya kita diwujudkan Allah. Allah wujud dengan sendirinya. Allah hidup, kita merasa hidup pula. Padahal kita ini hidup dihidupkan Allah. Allah itu hidup dengan sendirinya. Banyak kita ini mengatakan la haula wala quwata illa billah. Enak didengar, enak disebut, ya, bermain kata, bergelut-gelut di bibir. Kadangkala tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah memperolok-olok Tuhan.
Di mana letaknya tanpa kita sadari kita sedang memperolok-olok Tuhan. Pada saat kita sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, pada saat kita beribadah, beramal, lalu kita pula lah yang merasa diri kita ini beribadah dan beramal. Padahal diri kita tidak ada. Diri kita ini lemah, papah, bodoh, mati. Merasa pula kita yang beramal, disitulah wujud kazanbun itu, kita sudah merampok hak Allah dan kita sudah memperolok-olok Allah itu. Ini yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin, neraka wilah bagi orang yang sholat. Yang mana orang itu adalah lalai di dalam sholatnya. Jadi neraka wil bagi orang yang sholat itu bagi orang yang merasa dirinya yang beramal, merasa dirinya yang sholat, merasa dirinya yang berbuat. Tapi bagaimana caranya? Supaya kita tidak merasa diri kita beramal, maka bunuhlah diri kita. Kalau sudah dibunuh diri kita, tidak ada diri kita lagi. Maka beramallah, beribadahlah. Walaupun Bapak Ibu beramal dan beribadah, tapi tidak ada lagi keakuan diri yang merasa diri itu beramal dan beribadah itu. Itulah amal ma'rifat, itulah amal daimun, itulah amal yang wusul sampai kepada Allah itu. Wajib mengenal Allah tuh. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Lihat. Untuk mengenal Allah itu, ya, wajib kita ini mengenal diri. Wajib kita mengenal diri. Kalaulah mengenal Allah itu wajib mengenal diri, sementara Bapak Ibu tak kenal dengan diri, bagaimana mengenal diri itu? Kita ingin kenal Allah, jalannya mengenal diri. Kita sendiri tak tahu diri kita itu yang mana. Kalau kita tidak tahu yang mana yang sebenar diri tadi pada diri kita, maka wajib Bapak Ibu belajar mengenal mati. Mengenal diri itu belajar kita mengenal mati. Bagaimana pula Ustadz mengenal diri itu mesti mengenal mati? Kita aja belum mati lagi Ustadz. Kalau Bapak Ibu belum pernah mati dan ditanya pun kepada orang yang mati pun tidak tahu jawabannya, maka wajib kita belajar mati itu mengenal namanya tidur. Kenapa belajar mati itu mesti mengenal tidur? Nabi katakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudara kandungnya mati. Tidur dengan mati itu kakak beradik mati itu. Ya, kalau tak kenal abangnya kenali adiknya. Mana yang abangnya, mana yang adiknya? Abangnya mati itu. Tak kenal kita abang mati, tak kenali tidur. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa mengenal di waktu tidur, padahal waktu tidur Bapak Ibu tak kenal dengan diri. Udah makan suami atau belum, udah pulang anak atau belum, ya sudah belanja istri kita atau belum, ya. Tak tahu kita. Apa yang kita kerjakan pagi sampai petang itu tak tahu kita di dalam tidur itu. Karena Bapak Ibu tidak tahu mengenal diri waktu tidur, yang taunya ngorok aja. Boleh pula di sini ya. Untuk mengenal tidur wajib kita mengenal dan memahami namanya mimpi. Mimpi. Bagaimana Bapak Ibu memahami mimpi? Bapak Ibu pernah mimpi kan? Lihat. Ketika Bapak Ibu mimpi pergi ke rumah ayah bunda, pergi ke rumah teman, sampai rumah ayah bunda kita makan, kemudian pergi rumah teman main futsal, ya bapak-bapaknya, ya main futsal selesai keringat-keringat, kuliah kita mandi. Pertanyaannya, ya, yang mana mandi yang tidak basah dengan air, makan tak pakai mulut, ya mengambil tak pakai tangan, berjalan tak pakai kaki, ya ke rumah ayah bunda pakai kaki kan? Tapi kita berjalan pada itu tak pakai kaki, mandi tak basah dengan air itu. Yang mana yang sebenarnya?
Padahal Bapak Ibu masih dalam keadaan ngorok juga di atas tempat tidur baru. Yang berjalan tidak pakai kaki, yang mengambil tidak pakai tangan, yang makan tidak pakai mulut, yang mandi tak basah dengan air, ya. Padahal Bapak Ibu batang tubuh masih di tempat tidur, masih ngorok juga. Itulah yang sebenarnya namanya ruh nih ya. Nah, yang ruh itu. Ruh itu yang rahasia diri Bapak Ibu. Makanya kenali ruh itu. Kalau kita sudah mengenal ruh, insya Allah kita bisa mengenal akan Allah. Itulah maksudnya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Lihat. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Nah, sekarang yang diri Bapak Ibu tadi, ini yang ruh nih ruh. Nah, yang ruh. Nih, siapa yang kenal dirinya, atau yang ruh, nah, maka pasti dia kenal Tuhannya. Pertanyaannya, siapa yang sebenar ruh itu? Ruh ini kan baru sebutan tuh. Ya, nah, lihat. Yang sebenar ruh itu, ya, itu yang disebut namanya dengan hayat. Nah, hayat. Yang sebenar ruh itu adalah hayat, ya, yang hidup. Makanya Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh quli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang diberitahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu adalah sedikit yang diberitahu Allah. Makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu aku, kata Allah. Tidaklah aku beri kamu pemahaman tentang diriku, melainkan orang yang aku pilih. Jadi yang dipilih itu adalah orang yang sedikit yang Allah beri petunjuk. Maka yang dikatakan ruh itu adalah hayat, yang hidup. Siapa hayat itu? Yang dikatakan hayat itu, itulah disebut namanya Nur Muhammad tuh. Nur Muhammad. Jadi yang hayat itu dikatakan Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah awal kejadian. Nur Muhammad itu awal penciptaan. Belum lagi diciptakan namanya langit dan bumi, Bapak Ibu, ya. Jangankan langit dan bumi, belum lagi diciptakan aras, luh, kursi dan mahfuz, ya. Jangankan aras, luh, kursi dan mahfuz, belum lagi diciptakan surga dan neraka, ya. Maka yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya langit dan bumi, aras, luh, kursi dan mahfuz, surga dan neraka itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat akan wujud nyatanya diriku, kata Allah. Kenapa Allah jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat nyatanya akan wujud dirinya? Karena apa? Karena kalau Allah tidak menjadikan Nur Muhammad, Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka Allah itu belum bisa dikenal, Bapak Ibu. Allah itu belum bisa diceritakan dan dijelaskan. Karena Allah itu masih dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan kuni bil kuni. Nih, Allah itu masih dalam keadaan kosong nih.
Apa kata Allah? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana kita akan mencerita dan menyebutnya padahal masa, ruang dan waktu belum ada. Jangankan masa, ruang dan waktu belum ada, Tuhan yang bernama dengan Allahnya pun juga belum ada namanya. Ini alam kekosongan, alam la sautun wala harpun. Nah, ketika berada dalam kekosongan la sautun wala harpun, maqam inilah yang disebut namanya maqam zatul haq itu. Nah, zatul haq atau namanya zatul bukti atau namanya zatul bahdi atau namanya zatul mutlak atau namanya zatul bihal atau namanya wujud hakiki atau namanya hu. Zatul haq, zatul bukti, zatul bahdi, zatul biha, wujud mutlak atau hu, ini hanyalah suatu istilah saja untuk menghantarkan pemahaman kita, hanya dia cuma satu-satunya yang ada. Hanya dia satu-satunya yang ada, kata-kata satu-satunya yang ada juga belum ada. Yang ada itu hanya dia semata-mata. Kata-kata hanya dia semata-mata itu juga belum ada, nggak bisa disebut. Kata-kata yang tidak bisa disebut juga nggak bisa disebut, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu menjelaskannya? Itu diam tuh. Kata-kata diam pun nggak ada, Bapak Ibu. Cukup diyakini dan diimani. Cukup diyakini dan diimani pun nggak bisa disebut. Kosong betul, kosong-kosong. Tapi dia nyata tuh. Dia ada. Contoh saja, ini Ustaz mengantarkan sedikit nih. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mic. Ya. Ada atau tidak nih? Ada. Sekarang saya letak di sini. Nampak mic-nya lagi? Nampak atau tidak? Tapi ada anak dia? Ada anak dia? Nyata anak dia? Ada dan nyata. Walaupun ada dan nyata, namun keberadaannya dalam keadaan tidak ada. Dalam keadaan batin, tersembunyi, belum bisa dilihat dan disaksikan. Kemudian saya dia kembali. Mik tadi nyata atau tidak? Nyata. Allah itu batin, jangan dibilang tidak ada. Ya Bapak Ibu ya. Allah itu batin, jangan dibilang tidak ada. Dia ada, dia nyata, namun belum bisa dikenal. Lalu bagaimana supaya Allah yang wujud, yang nyata tadi bisa dikenal? Apa kata Allah? Nah, lihat. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Lalu aku ingin dikenal. Maka aku ciptakanlah sesuatu itu dari dalam diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu ini bukan di luar dirinya. Aku ciptakan segala yang ada, segala yang wujud dan segala yang awal itu dari diriku sendiri. Untuk apa kata Allah? Liya'rifani, supaya dia bisa mengenal dan menyaksikan akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka ketika itulah Allah mentajalikan dirinya. Pada saat dia mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, maka tajali dirinya itulah yang disebut namanya dengan Nur. Belum disebut Nur Muhammad, Bapak Ibu, Nur saja baru tuh. Bukan pula Nur Aini, bukan pula Nur Hayati, Nur saja. Ya, berarti Nur itu asalnya daripada diri Tuhan. Karena nur ini asalnya daripada diri Allah, maka disebut namanya nur ilahi. Nur ilahi. Kenapa dikatakan nur ilahi? Karena asalnya daripada diri Tuhan.
Yang kedua, karena nur ini tempat memandang akan nyatanya wujud diri Allah, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ya dikatakan Nur Muhammad karena tempat memandang nyatanya wujud diri Allah. Dikatakan Nur Ilahi karena asalnya daripada diri Tuhan. Berarti Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu esa satu dia Bapak Ibu. Itulah rahasianya. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan nur, aku jadikan nur untuk melihat nyatanya akan diriku, kata Allah. Kalaulah nur itu tempat melihat nyatanya akan diri Allah, maka Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu artikan nur itu dengan cahaya. Tidak boleh nur itu diartikan dengan cahaya. Apa makna nur? Makna nur itu adalah terang. Nur itu maknanya terang. Apa makna terang? Terang itu maknanya jelas. Apa makna jelas? Makna jelas itu adalah nyata. Apa makna nyata? Nyata itu maknanya wujud. Jadi segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, dan segala yang terang, itulah nur tempat memandang nyatanya akan diri Allah. Mana yang wujud, mana yang nyata, mana yang jelas, mana yang terang, yang dikatakan nur tempat memandang diri Allah. Nur itu Bapak Ibu sudah nyata pada sekalian alam. Sudah nyata pada segala sesuatu. Sekalian alam segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah yang dikatakan nur Muhammad tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Jadi paling mudah Bapak Ibu mengenal, mencari dan menemui nur Muhammad karena sudah nyata pada alam, sempurna pada diri Bapak Ibu itu. Kalau dikatakan payah mencari nur, yang payah itu mencarinya adalah nur hayati. Nur aini, nur laila, itu payah. Tapi nur Muhammad mudah mencarinya Bapak Ibu. Nur Muhammad itu sudah nyata pada batang tubuh, sudah nyata pula pada sekalian ruh. Jadi tubuh dan ruh ini asalnya daripada nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruh kita asalnya Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Nah, ini lihat kalau Ustaz bicara tentang Nur Muhammad, jangan pikirnya kepada Nabi Muhammad dulu. Yang nyata, tajali itu. Sempurna dia pada diri kita itu. Makanya yang ruh itu dikatakan hayat, hayat itu adalah nur. Siapa nur? Nur inilah yang disebut namanya rahasia zat Allah. Ya. Mana yang dikatakan nur itu rahasia zat Allah? Dikatakan nur itu rahasia zat Allah karena nur inilah yang dikatakan sifat Allah itu Bapak Ibu. Nih. Nur itu sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat ma'ani yang 7 itu. Nih. Sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Sama basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat itu, ini yang dikatakan sifat Allah. Apa kata Allah? Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalaulah sifatku itu tiada lain adalah aku, maka Nur Muhammad sebagai sifat Allah tempat memandang akan nyatanya rahasia diri zat itu semata-mata. Jadi Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya sifat Allah itu tiada lain nyatanya diri zat Allah itu.
Ini Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Aku ini sudah wujud, aku ini sudah nyata. Tes. Aku sudah wujud, aku sudah nyata, menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan dia telah wujud, dia telah nyata menjadi rahasia diri kita, maka disitulah kita wajib kita ini ikro ke dalam diri. Wajib kita ini menyilau ke dalam diri. Wajib kita ini menyentar ke dalam diri. Siapa yang mau menyilau, menyentar ke dalam diri, insya Allah dia akan mampu mengenal Allah yang benar-benar telah menjadi rahasia dirinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, bertapa-tapa dia ke gunung, ke hutan dan ke gua, faqad dolalan ba'idah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat. Untuk mencari dan menemui Tuhan, cari dan temuilah Tuhan itu ke dalam diri Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh orang-orang arif billah, orang-orang tua kita yang kasab. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Tidak ada yang lain lagi. Makanya Allah katakan, kullu syai'in halikun. Nih. Illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya halik, binasa. Mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu sekalian alam, langit dan bumi dalam bentuk rupa yang berbeda. Hakikatnya tidak ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak ada, illa wajahahu, yang ada secara mutlak hanyalah zat, hanyalah Allah semata-mata. Nah, maka pertanyaan Ustadz, adakah yang wujud selain Allah? Ada. Adakah alam selain Allah? Adakah sesuatu selain Allah? Adakah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup selain Allah? Tidak ada. Hanya dia cuma satu-satunya. Disinilah letaknya Allah itu ahad.